Bersabar dalam 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. 48 tahun umur saya, baru kali ini mendapatkan pengalaman nyata dari pelajaran sirah Rasulullah dan para sahabat, yaitu bagaimana sebenarnya fungsi para ulama di tengah umat, dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperlakukan masjid. Malam tadi saya sampaikan di Masjid Nurul Huda di Gadui tentang fungsi masjid di zaman Rasulullah menata segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk masalah muamalat, masalah siasah politik, masalah-masalah keumatan, diselesaikan semuanya di masjid. Setelah pembicaraan kami tuntas selesai malam tadi, kami pulang. Saya, Ustaz Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah, guru kita Ustaz Jal Hafizul Ansari, dan Abuya kita yang tercinta Buya Tengku Zulkarnain. Lalu kami duduk dan makan bersama. Di situ saya tidak tahu tema duduk ini apa. Ternyata Ustaz Jal selaku Ketua GNPF Sumatera Barat bercerita bahwa sudah saatnya ulama meniru para sahabat. Mereka bergerak penting memperhatikan nasib umat. Maka kami pun bergerilya mencari orang-orang terbaik. Kami pun bergerak mencari orang-orang tersoleh yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Lalu kami temukan sosok itu dan kami rayu, kami bujuk agar kembali ke kampung halaman. Setelah itu kami bermusyawarah dengannya. Kami mau untuk Islam begini, kami mau untuk umat begini, kami mau kota kita seperti ini, kami mau Sumatera Barat begini. Anda bisa? Yang bersangkutan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu putuslah keputusan kami bahwa kami memilih si Fulan bin Fulan untuk kami boyong ke Sumatera Barat. Dan dia adalah orang yang sangat sukses dalam bisnis. Keluarganya adalah keluarga yang religius, ternyata punya garis sejarah ke atas, adalah orang-orang tokoh-tokoh terkenal di Sumatera Barat. Masya Allah. Kemudian saya dengarkan pula bagaimana Ustaz Abdul Samad memberikan arahan. Saatnya kita menggali sejarah. Para sahabat mereka menentukan pilihan, dan mereka berbeda pendapat dalam pilihan orang-orang terbaik. Perbedaan pendapat untuk memilih siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad meninggal. Yang ini Ansar memilih Fulan bin Fulan, Sa'ad bin Ubadah. Yang sementara yang Muhajirin memilih Fulan bin Fulan. Ini adalah orang-orang terbaik yang dipilih. Yang memilih adalah para sahabat yang kalibernya di atas para ulama, langsung di bawah Rasulullah. Perbedaan pendapat tidak menjadikan mereka berpecah belah, tetapi akhirnya bulat perkataan yang memimpin adalah Quraisy, sementara Ansar menjadi wuzaranya. Selesai, final. Maka dengan ini kesimpulan kita adalah para ulama itu seluruhnya, para sahabat itu seluruhnya adalah ulama, dan ulama menentukan siapa yang akan memimpin umat. Dan kaum muslimin, kepemimpinan semuanya urusan itu diselesaikan di dalam masjid. Rasulullah menyelesaikan urusan pemerintahan di dalam masjid. Abu Bakar menyelesaikan urusan pemerintahan di dalam masjid. Umar bin Khattab menyelesaikan pemerintahan di dalam masjid, termasuk memilih siapa yang akan diangkat, siapa yang akan diturunkan, bagaimana teknis mengangkat, siapa dan bagaimana, semuanya di masjid. Maka inilah Islam kafah yang tidak membelah-belah masjid. Masjid hanya khusus untuk ibadah, masjid hanya khusus baca Quran. Dan masalah politik jangan bicarakan di masjid. Ini sudah melanggar sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mewajibkan kita kalau pengen masuk surga, tiru para sahabat, tiru Muhajirin, tiru Ansar, kalian akan mendapat ridha Allah, kalian akan pasti masuk surga. Inilah para sahabat. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, dalam perbincangan kami malam tadi, akhirnya saya bertanya kepada Fulan yang dipilih oleh GNPF untuk Sumatera Barat, dan Ustaz Tengku Buya Tengku Zulkarnain merekomendasikan bahwa saya mendengarkan visi misinya,
saya melihat figurnya, kami mempelajari orangnya, maka inilah pilihan kami. Allahu Akbar. Yang kami terkejut dan tercengang adalah setelah itu datanglah melamar kepadanya partai yang terkenal komitmennya dengan Islam, PKS. Kemudian melamar beliau. Datang juga Gerindra, melamar beliau. Datang pula Golkar, melamar beliau. Setelah kami duluan, setelah kami memilihnya, setelah kami tentukan ini pilihan kita, ini pilihan ulama, maka yang lain merapat. Beda kalau yang belumnya, ini ulama didatangi untuk minta doa. Ulama didatangi untuk minta persetujuan, minta doa. Kalau ini tidak, ulama duluan yang mencari, ulama dulu yang menentukan, kamu mau perjanjiannya begini. Maka setelah itu saya katakan, bulan, saya ingin simak langsung. Saya tidak ingin salah dalam melangkah. Sebutkan visi misi Anda. Sebutkan apa untungnya buat Islam, buat kaum muslimin. Apa untungnya buat kota Bukit Tinggi kalau Anda yang kami usung, kalau Anda yang kami angkat. Maka beliau menyampaikan luar biasa. Saya katakan, saya mau hitam di atas putih. Saya mau jelasin agar umat tahu bahwa mereka benar-benar memilih yang benar. Maka apa kata Tengku Zulkarnain? Demi Allah saya bersaksi, saya yakin, kata beliau, semua yang dicalonkan untuk Bukit Tinggi, baik calon wali kotanya, wakil wali kotanya, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi tugas kita khusus kayak para sahabat, memilih yang lebih baik, memilih yang lebih banyak punya andil dan peran ke depan untuk perbaikan yang lebih adil, perbaikan yang lebih bijaksana, perbaikan yang lebih memakmurkan, dan keuntungan besar bagi Islam dan kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, agar saya ke depan tidak disalahkan. Kenapa Ustaz Zulkifli mulai menunjuk-nunjuk orang, mulai mengangkat-ngangkat, memilih-milih dan mengajak orang? Maka bagi saya ini tugas para ulama, ini tugas para tokoh, para duat, para asatidzah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sosok yang ditunjuk, sosok yang dipilih oleh GNPF Sumbar untuk Kota Bukit Tinggi, dan saya dengarkan langsung visi misinya. Saya minta hitam di atas putihnya, beliau bersedia. Saya dengarkan langsung program-programnya. Saya katakan, bila ini benar-benar dijalankan, tidak ada umat beriman yang berakal yang tidak akan menyetujui ini. Allahu Akbar. Lalu Ustaz Abdul Samad bilang, saya beri syarat. 12 syarat dibacakannya. Bila ini dipenuhi dan ternyata yang bersangkutan mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, maka kaum muslimin yang kami muliakan, ini masjid, tempat beribadah. Ibadah yang tertinggi itu di dalam Al-Quran adalah mengelola umat dengan pemerintahan. Ini ibadah yang tertinggi. Maka di sini ditunjuk siapa yang memimpin. Di sini ditunjuk siapa yang akan mengurus umat, dan di sini dipilih, dan di sini pula diputuskan siapa yang tidak berhak lagi untuk memimpin umat. Maka masjid adalah multifungsi. Beda dengan orang sekuler yang mengatakan jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid. Politik itu kotor. Masjid ini adalah suci dan bersih. Begitu juga bahasa ulama adalah manusia-manusia bersih, manusia-manusia suci. Jangan bicara politik itu mengotori ulama, merusak ulama. Sebenarnya yang bicara itu adalah Dajjal. Dajjal. Ulama harus jelaskan kepada umat bahwa umat jangan tinggalkan panggung politik. Karena kalau bukan orang-orang saleh, orang-orang baik yang memimpin, maka umat akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, yang akan merusak agama, yang akan merusak moral bangsa, yang akan merusak negara, yang akan menjual dan menggadaikan segala-galanya. Jadi ulama harus bicara, ulama harus memilih, ulama harus menentukan. Baik saudara-saudaraku yang seiman, acara ini mampu dihasilkan gelar. Ini adalah dalam rangka mencerdaskan umat. Dan saya ambil kesempatan, minta maaf guru kita yang tercinta, saya ambil kesempatan, saya diisikan sama protokol, jadi saya bicara, saya mau sampaikan hal ini. Maka saya katakan bismillah, kalau begitu saya tidak perlu lagi istikharah. Saya tidak perlu lagi istikharah. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan umat yang berakal dan cerdas ikut mendukung dukungan para ulama kita. Berdiri saudaraku. Berdiri saudaraku. Ini pilihan ulama. Beliau adalah Haji Herman. Ya, semoga Allah memuliakan beliau, memberkahi beliau. Duduklah kembali saudaraku. Beliau adalah alumni 212. Beliau aktif dalam gerakan dakwah, kebangkitan dan masalah kebaikan umat dan kemuliaan umat. Wahai saudaraku, apa pentingnya bagi umat? Sarupiah pun tak pernah beliau. Dan aku tidak akan pernah minta kepada beliau. Tapi saya mengatakan
Bukit Tinggi ini butuh kepada figur yang akan memikirkan agama lahir batin lebih daripada sebelumnya. Bukit Tinggi ini butuh kepada pemimpin yang akan melepaskan mata rantai riba, mata rantai rentenir. Bukit Tinggi ini butuh kepada pemimpin yang peduli dengan ulama, peduli dengan guru mengaji, peduli dengan tokoh-tokoh, peduli dengan pesantren-pesantren lebih daripada sebelumnya. Bukit ini butuh kepada pemimpin yang ke depan akan menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota wisata religi yang harum di seluruh dunia. Kita ingin Bukit Tinggi negeri yang beradat, adat bahasa syarat, syarat bahasa kitabullah, adat mengatur, syarat mengatur, adat memakai. Kita ingin demikian, dan ini sumpah yang kita ambil daripada beliau. Kaum muslimin, minta maaf apabila saya berani dan lancang bicara ini, maka hanya Allah yang Maha tahu. Dari dulu saya mengatakan saya benci dengan urusan politik, tetapi sekarang saya tidak bisa diam lagi. Saya tidak sanggup lagi diam. Minta maaf apabila seandainya hari ini saya sudah mulai berbicara di depan publik, dimanapun provinsi saya berada, saya akan dengarkan ulama-ulama setempat, saya akan dengarkan suara umat, dan saya akan lihat mana yang lebih soleh di antara mereka. Lalu saya akan mengatakan, saya mencintai sebulan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf buat lahir batin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta 5 menit. Ambo dek disinggung masalah pitih tadi Bu ya. Calon-calon gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia paling tinggi bisa mengasih honor 2,5 juta. Itu yang kalau lebih daripada itu dia bisa diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2,5 juta. Ambo tahun iko menyerahkan PT sampai ratus juta dari YouTube, ndak mau ambil. Jadi kalau ada calon bupati, wali kota datang ke Tampe Ambo ingin mengajak Ambonyo, bingung bara dikasih buya aku, sedang sampai ratus je ndak diambilnya. Berinisial N magi Ambo CRV, Ambo pulangkan. Berinisial W magi Ambo Fortuner, Ambo pulangkan. Kurangnya masih hidup gini. Baik Ambo kasih alamat, tapi jangan diminta itu. Iko Ambo sabikan supaya calon-calon bupati, wali kota jangan pernah datang ke Pekanbaru kalau hanya untuk mengajak Ambo foto, baleho. Ambo ndak level itu. Ambo kok level Ambo VVIP. Hah? Jadi syaratnya apa Bu ya? Kok Ambo tulis 2 balai. Pertama, pemimpin itu mengambil keputusan mesti musyawarah dengan alim ulama, nenek mama, cadia pandai, menjaga filosofi 3 tungku sejarah. 2, pemimpin itu mempertahankan semboyan adat basandi syarak basandi kitabullah. 3, memperhatikan surau. Sebab awak punya filosofi kembali ke surau, pulang ke surau, bukan kembali ke laptop. Sampai masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Pondok pesantren ndak urus. SDIT boarding school ndak, tapi sekolah umum SMP SMA masukkan 5 pelajaran agama. Quran hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dari mana gurunya? Alumni UIN, IAIN. Dari mana gajinya? Basnas. Sebab Ambo tahu negara tidak ada PT, tidak ada APBD, APBN dan sanggup menggajinya. Maka awak bersama melalui Basnas. 6, 5, giatkan Basnas, support badan amil zakat, wakaf, infak, sedekah. 6, perhatikan kesejahteraan guru mengaji. Jangan cuma sibuk maghrib mengaji, pemencetan tombol. Tombol apa? Mana anak-anak ada baca Quran? 7, perhatikan penggali kubur. Banyak orang tak memperhatikan penggali kubur. Tak kan orang nak mati itu memperhatikan penggali kubur. 8, perhatikan petugas penyelenggara jenazah yang memandikan jenazah. 9, program kajian di kantor-kantor mesti bersilabus. Jangan mengaji Ustaz Iko selesai, mengaji itu selesai. Tak ada bangunan selesai.
Entah di Madindiangnya, entah di Matiangnya, entah di mana atoknya. Oleh sebab itu mesti selesai mengaji akidah sampai 10 tatap muka, setahun selesai. Mengkaji fikih sampai 10 tatap muka. Hilangkan khilafiyah supaya orang tak bercakap di masjid. 10. Perhatikan anak muda. Buat pengajian khusus anak muda. Undang Ustaz Anan Attaqi, undang Ustaz dari Sulaiman, undang Ustaz fulan-fulan. Itu khusus anak muda. Kalau amboko khusus orang-orang tua. Sebalik. Ambo masuk mesti didampingi oleh senior-senior ambo. Ambo tak mau ambo dianggap penyebar fitnah dan lain sebagainya. 2 balik, tagakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan pernah berpikir datang ke Pekanbaru membawa pitih 10 juta, 20 juta, kemudian Ustaz Somad ikut dibawa berdoa, ya Allah, dukunglah calon pimpin kami. Pret. Itu bukan Abdul Somad. Share info kok supaya jangan orang ramai-ramai datang ke Pekanbaru.